Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 AKL. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran akuntansi pemerintah. Minggu lalu Ibu sudah memberi kalian tugas bagaimana cara mencatat jurnal. Nah, hari ini Ibu akan membahas lagi tentang jurnal karena Ibu yakin di antara kalian masih banyak yang belum paham ya. Jadi Ibu akan mengulang-ulang terus tentang jurnal. Oke. Kita langsung saja membahas soal. Di sini ada contoh soal. Kebetulan Ibu ambil dari buku Lensa Pajak Akuntansi Pemerintah ya. Nah, di sini terdiri dari informasi dan data. Berikut adalah kasus akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kabupaten Fata Morgana. SKPD Dinas PPO, alamatnya di Jalan Raden Saleh nomor 3 Tangerang. Pengguna anggaran atau PA atau kuasa pengguna anggaran adalah Haji MF Yusuf SEM AK. Bendahara penerimaan atau bendahara pengeluarannya adalah Aisyah SE. NPWP-nya sudah tercatat di situ, periodenya 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Nah, data-data yang disediakan. Nah, berikut di sini terpapar neraca ya per 1 Januari 2017 yang mana di bagian aktiva terdiri dari kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kendaraan sejumlah 125 juta, akumulasi penyusutan 16 juta, gedung kantor 5 miliar, akumulasi penyusutan 100 juta, dan jadinya total aktiva yaitu sebesar 5 miliar 9 juta. Kemudian di bagian pasiva ada kewajiban ekuitas senilai 5 miliar 9 juta. Jadi total pasifanya balance ya dengan total aktiva yaitu 5 miliar 9 juta. Kemudian di sini ada informasi tambahan. Harga perolehan kendaraan bermotor 125 juta. Masa manfaat 7 tahun. Nilai residu 13 juta. Harga perolehan gedung kantor 5 miliar. Masa manfaat 50 tahun. Nilai residu 0 rupiah. Kemudian anak-anak di sini kalian akan diperintahkan untuk menganalisis transaksi dan pencatatan jurnal. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Ya, kalian ingat ya, ada single entry dan double entry. Nah, kalau single entry itu ada penerimaan dan pengeluaran, sedangkan double entry itu ada debit dan ada kredit. Nah, untuk jurnal Ibu bagi menjadi 2 kolom, yaitu jurnal LO, laporan operasional, dan jurnal LLA, yaitu laporan realisasi anggaran. Jadi ada 2 kolom yang Ibu sediakan di sini. Nah, Ibu bedakan ya, karena jurnalnya ada 2, jadi Ibu bedakan menjadi 2 kolom. Ya, ini LO, kemudian yang ini LRA. Oke, kita langsung bahas saja. Ibu akan split dulu agar mempermudah untuk melihat. Kalian bisa ikuti ya. Kalau misalnya kalian tidak mau scroll dari atas ke bawah, kalian bisa split di Microsoft Word. Ya. Nah, di sini tanggal 1 Januari ditetapkan bahwa estimasi pendapatan Dinas PPO untuk tahun 2017 adalah 500 juta, sedangkan belanja dianggarkan sebesar 650 juta. Penetapan ini didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD yang disahkan. Anak-anak, di awal waktu kita akan belajar akuntansi pemerintah, Ibu sudah menjelaskan bahwa untuk akuntansi pemerintah sendiri yang disediakan itu adalah anggaran dulu ya. Nah, kebetulan di sini kita untuk jurnal tanggal 1 ini opsional, boleh kalian buat atau tidak kalian buat. Nah, jadi gini ya anak-anak, jika tidak di jurnal maka
Nilai anggaran DPA cukup dicantumkan pada baris pagu atau peraturan gubernur APBD dalam buku besar. Namun apabila mau dijurnal maka dibuatkan jurnal. Nah, jurnalnya seperti ini ya. Kita catat tanggal 1 Januari DPA itu berarti dokumen pelaksanaan anggaran. Ada nomor rekeningnya, kemudian jurnalnya estimasi pendapatan di debit 500 juta, estimasi perubahan sal 150 juta, apropriasi belanja 650 juta. Nah, ini tuh maksudnya adalah mencatat anggarannya. Namanya anggaran itu kan terdiri dari pendapatan dan belanja. Nah, kemudian untuk pencatatan tersebut, akun estimasi perubahan sal digunakan sebagai penyeimbang antara estimasi pendapatan dan apropriasi belanja. Jika letaknya di debit, dibacanya defisit, dan sebaliknya jika letaknya di kredit, dibacanya surplus. Nah, jadi akun yang ini jika letaknya di kredit berarti surplus. Kalau letaknya di debit berarti dia defisit. Nah, defisit dan surplus itu apa sih, Bu? Defisit itu keadaan di mana keuangan pemerintah itu pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Sedangkan surplus kebalikannya, penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Gitu. Paham ya? Jadi, Ibu ulangi lagi, sekali lagi, tanggal 1 Januari ini opsional, boleh dijurnal, boleh tidak. Oke. Kita lanjut ke tanggal 15 Januari. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPUP sebesar 25 juta kepada PA melalui PPK SKPD. Pada hari yang sama, PPK SKPD menerbitkan SPMUP ini. Diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Tanggal 16 Januari 2017, BUD menerbitkan SP2DUP. Bu, saya pusing, ini banyak banget singkatan gitu ya kata kalian. Nah, kalian buka catatan ya, kemarin Ibu sudah memberi kalian mengenai singkatan-singkatan. Nah, jadi gini, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPUP. SPPUP. Jadi gini, anak-anak. Di dalam akuntansi pemerintah itu kan ada bendahara pengeluaran, ada bendahara penerimaan, ada bendahara umum daerah. Bendahara pengeluaran itu tugasnya ya mengeluarkan uang untuk melakukan belanja-belanja, sedangkan penerimaan itu untuk menerima berupa pendapatan ya. Nah, misalnya pajak dan lain-lain. Nah, di dalam bendahara pengeluaran ini itu ada UP, Nak. UP itu adalah uang persediaan. Kalau di akuntansi keuangan itu anggap saja sebagai kas kecil. Nah, untuk jurnal yang tanggal 15 Januari ini adalah jurnal untuk pembentukan uang persediaan. Nah, kalau di akuntansi keuangan perusahaan kan namanya pembentukan kas kecil, ya kan? Nah, kalau di sini namanya pembentukan uang persediaan. Oke, Ibu akan jabarkan maksud dari transaksi ini adalah. Oke, jadi gini, Ibu akan jelaskan pelan-pelan ya. Jadi Nak, yang namanya pemerintah itu prosesnya panjang, apalagi kalau kita sampai minta ke bendahara umum daerah. Nah, kenapa sih Bu? Kok kayak ini belibet-libet banget, banyak banget pengertian-pengertian atau singkatan-singkatan gitu kan. Ya, jadi gini. Bendahara Pengeluaran itu kan mengajukan SPPUP. SPPUP itu adalah surat permintaan pembayaran uang persediaan. Ya, surat permintaan pembayaran uang persediaan. Jadi, Bendahara Pengeluaran itu mengajukan, ini loh kita butuh pembentukan uang persediaan sebesar 25 juta. Nah, dia mengajukannya itu kepada pengguna anggaran, tapi tidak langsung ke pengguna anggaran, tapi melalui PPK SKPD. PPK SKPD ini adalah pejabat penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, paham nggak sampai sini? Jadi, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPUP sebesar 25 juta kan kepada PA.
tapi melalui dulu si PPK SKPD dulu. Jadi SPPUP diajukan ke PPK SKPD gitu, tapi kepadanya itu kepada pengguna anggaran. Pada hari yang sama, pejabat penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menerbitkan SPMUP ini. SPMUP sendiri itu adalah surat perintah membayar uang persediaan, ya, yang sudah diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada Bendahara Umum Daerah. Diotorisasi sendiri itu artinya sudah ditandatangani dan langsung diserahkan oleh pengguna anggaran kepada BUD. Tanggal 16 Januari 2017, BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana uang persediaan. Oke, masih ada yang bingung? Ibu yakin masih ada yang bingung. Jadi gini, Ibu anggap saja bendahara pengeluaran di kelas itu adalah Eka. Terus kemudian untuk PA-nya itu adalah Indah. Nah, terus PPK SKPD-nya itu adalah Dianti. Jadi ada Eka, ada Indah, ada Dianti. Ya. Nah, untuk bendahara umum daerahnya misalnya rival. Jadi gini. Eka mengajukan surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar 25 juta ya. Atas namanya Indah, kepada Indah mintanya kan. Tapi melalui Dianti. Nah, pada hari yang sama Dianti langsung menerbitkan surat perintah membayar uang persediaan dan langsung ditandatangani ya, ditandatanganin oleh PA. PA-nya itu tadi si Indah. Nah, langsung ditandatangani oleh Indah nih kepada dan langsung diserahkan kepada rival. Nah, rival tanggal 16 Januari langsung menerbitkan surat perintah pencairan dana uang persediaan. Jadi langsung cair uang persediaannya sebesar 25 juta. Gitu, Nak. Contohnya begitu. Paham ya sampai sini? Nah, maka di jurnalnya adalah tanggal 15 Januari, buktinya adalah SP2DUP. Maka di debitnya kas di bendahara pengeluaran 25 juta, RKPPKD 25 juta di kredit. Jadi di jurnalnya itu akan bertambah kas di bendahara pengeluarannya akan bertambah sebesar 25 juta. Kreditnya RKPPKD. Masih ingat nggak RK? RK itu adalah rekening koran pejabat penata usahaan keuangan daerah. Berkurang 25 juta. Jadi di rekeningnya itu berkurang gitu. Paham ya sampai sini? Oke. Kalau paham, Ibu lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Tanggal 1 Februari, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2DLS gaji sebesar 215 juta. Dengan rincian sebagai berikut. 180 juta gaji pokoknya, tunjangan keluarga 17 juta, tunjangan jabatan 18 juta, potongan PPh pasal 21-nya 1.200.000. Nah, ini kan sebuah pengeluaran ya, berarti pengeluaran berupa gaji sebesar 215 juta. Nah, gajinya itu adalah dicatat gaji pokok PNS, uang representasi, laporan operasional 180 juta. Tunjangan keluarga LO 17 juta, tunjangan jabatan LO 18 juta. Kreditnya RKPPKD sejumlah 215 juta. Untuk yang potongan PPh pasal 21 sebesar 1.200.000 maka akan dicatat RKPPKD 1.200.000, kreditnya utang PPh 21 sebesar 1.200.000. Jadi gini, Nak.
Kalau misalnya bayar gaji, ya, bayar gaji, terus kemudian ada potongan PPh, maka potongan PPh-nya ini sebagai hutang. Kenapa kok hutang? Karena kan masih dipotong oleh pemerintah daerah, belum diserahkan kepada pemerintah pusat, maka itu masih sebagai hutang. Hutang jika bertambah akan dicatat di sebelah kredit gitu. Nah, di sini debitnya RKPPKD, rekening koran pejabat penata usaha keuangan daerah gitu. Oke, paham ya? Jadi akuntansi itu tidak lepas dari pajak. Saling berkaitan, semua juga saling berkaitan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ini Bu, berarti kita kan ini di jurnal LO, kita jurnal ke LRA juga tidak ya Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Tentunya ini akan dicatat di laporan realisasi anggaran ya, jurnal laporan realisasi anggaran. Kenapa? Karena ini adalah sebuah pengeluaran atau beban ya. Gaji kan, ya, gaji itu kan masuk ke kategori beban ya. Nah, maka di jurnal LRA-nya akan dicatat. Nah, kita buka jurnal LRA. Tanggal 1 Februari ya. Ya, jadi tanggal berapa? 1 Februari akan dicatat ya, ini kok tanggal 15, Ibu salah nih, typo ya, harusnya tanggal 1 Februari. Oke. Nama buktinya adalah SP2DLS, surat perintah pencairan dana. Dari sini ya, terlihat ini. Nah, sama jurnalnya, debitnya, cuma kreditnya perubahan sal gitu. Bu, kan ini cuma mencatat gaji, terus si hutangnya apa kabar? Dicatat enggak gitu kan? Nah, untuk hutang tidak dicatat karena apa? Hutang itu kan tidak termasuk ke dalam pendapatan atau belanja atau beban ya. Ya kan? Tidak termasuk. Ingat, yang dicatat di LRA hanya berupa pendapatan dan belanja. Untuk LO itu dicatat semuanya. Mau aset, mau hutang, mau ekuitas, semuanya dicatat di dalam LO. Tapi untuk LRA khusus hanya pendapatan dan belanja saja yang dicatat. Oke, paham? Oke, lanjut ya. Sekarang tanggal 26. Bendahara Pengeluaran Dinas PPO membayar makan dan minum rapat dengan uang persediaan senilai 500.000. Bendahara Pengeluaran Dinas PPO membayar makan dan minum rapat dengan uang UP senilai 500.000. Bagaimana jurnalnya? Kamu harus pahami dulu ya, kira-kira untuk ini masuk LO dan LRA atau hanya masuk di LO saja? Gitu ya. Kira-kira masuk mana? Karena selama ini pencatatan akuntansi pemerintah itu nggak ada yang cuma LRA saja yang dicatat. Adanya cuma LO dan LRA dicatat dua-duanya, atau LO saja yang dicatat, sedangkan LRA tidak gitu biasanya. Nah, kalau begini tanggal 26 ini tentunya karena ini adalah pengeluaran, apalagi tentang makan dan minum, ini tentunya sebagai belanja. Maka dari itu maka akan dicatat di dua jurnal, LO dan LRA. Gitu ya. Nah, berarti tanggal 26 akan dicatat beban makanan dan minuman rapat
500.000, kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Beban makan dan minuman rapat di debit 500.000, kas di bendahara pengeluaran 500.000 di kredit. Nah, maka di LRA akan dicatat belanja makanan dan minuman rapat 500.000. Beda ya. Yang ini. Nih, kalian lihat ya. Yang ini beban, yang ini belanja. Yang ini belanja. Ya, ini beban, ini belanja. Berbeda. Maka dicatatnya di sini belanja makan dan minuman rapat di debit 500.000, perubahan sal 500.000. Perubahan sal itu adalah perubahan selisih anggaran lebih. Oke, paham sampai sini? Nah, makin paham tentunya, Bu. Ya, oke, siap. Lanjut tanggal 9 April. Kita lihat soalnya. Bendahara Pengeluaran Dinas PPO melakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar 2.500.000, tidak termasuk PPN. Nah, ini udah menyangkut pajak lagi. PPN itu apa sih, Nak? Ya, PPN adalah pajak pertambahan nilai ya. Nah, kalau soalnya seperti ini kira-kira masuk ke jurnal mana saja? Ya, tentunya LO dicatat, LRA juga dicatat. Ya, karena apa? Ini kan melakukan belanja ATK. Ya kan? Maka dicatat dua-duanya. Nah, jadi gini peraturannya. Kan Bendahara Pengeluaran Dinas PPO melakukan pembayaran ya dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK. Belanja barang ini namanya. Sebesar 2.500.000. Nah, peraturannya jika belanja di atas 2 juta, ya, jika belanja lebih dari 2 juta, maka dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%-nya dari belanja tersebut. Nah, kebetulan di sini juga tidak termasuk PPN. Maka nanti yang dipungut adalah dua pajak ya. Pajak PPh 22 dan PPN. Nah, maka kita akan mencatat jurnalnya dua. Satu untuk mencatat pengeluaran untuk belanja ATK, yang satunya untuk pungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai gitu. Nah itu kita lihat dulu di jurnal LO-nya tanggal 9 April ya. Nah, di sini beban persediaan alat tulis kantor jadi 2.750.000 di debit, kreditnya kas di bendahara pengeluaran 2.750.000 di kredit. Kenapa jadi segini Bu nilainya? Ya, Ibu tulis di sini karena ada PPN ya, yaitu 10%. 10% dikali dengan 2.500.000. Ya. Terus ditambah 2.500.000. Pasti hasilnya nanti 2.750.000. Kan 10% kali 2.500.000 aja berapa? 250. 250.000 ditambah 2.500.000 jadinya 2.750.000 gitu. Nah, jadi ini sudah plus PPN. Nah, kemudian untuk pungutan pajaknya, ini Bu kasih tanda ya. Untuk pungutan pajak, maka dicatat kas di bendahara pengeluaran di debit 287.500 di debit, utang PPh dua-duanya di kredit 37.500, utang PPN pusatnya 250.000. Nah, ini
Ini dari hasil yang ini, 10% kali 2.500.000. Nah, yang ini itu PPH 22 berarti 1,5 itu tarifnya ya, 1,5% dikali dengan 2.500.000. Nilainya adalah 37.500. Coba kalian hitung saja ya. Nah, maka kas di bendahara pengeluarannya sebesar 287.500 ya, kas di bendahara pengeluarannya, dan untuk utang PPh-nya 37.500 dan utang PPN-nya 250.000. Gitu. Nah, lagi-lagi hutang ya, karena apa? Belum diserahkan kepada negara. Jadi pemerintah daerah masih hutang gitu. Paham ya sampai sini? Nah, Bu, selanjutnya di LRA-nya bagaimana? Ya, di LRA-nya nanti berarti akan dicatat sebagai belanja. Tanggal 9 April. Betul di sini kan? Nah, akan dicatat belanja alat tulis kantor 2.750.000 di debit, kreditnya perubahan SAL 2.750.000 gitu. Ini senilai sudah plus dengan PPN. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut lagi biar makin paham dan makin seru. Makin kesini makin seru. Ingat, akuntansi jangan dibikin pusing, enjoy aja ya. Butuh analisis yang bagus. Tanggal 28 Mei, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terbit dan dinyatakan bahwa Dinas PPO memiliki pendapatan pajak hotel atas Hotel Merapi sebesar 80 juta. Ini udah sering banget nih kalian dapatkan soal begini ya. Udah nggak bingung lagi. Ingat, surat ketetapan pajak masih sebagai ketetapan, masih baru ditetapkan, belum dibayarkan. Maka akan dicatat sebagai apa? Ayo, masih ingat nggak? Sebagai piutang tentunya. Kalau dicatat sebagai piutang, maka hanya dicatat di LO saja, tidak perlu di LRA. Ya, dicatatnya hanya di LO saja. Sebagai piutang pajak hotel 80 juta di debit, kreditnya hotel LO 80 juta. Piutangnya bertambah ya. Paham? Tidak perlu dicatat di LRA. Oke? Lanjut. Sekarang tanggal 10 Juni, Hotel Merapi membayar pajak hotel ke Dinas PPO 80 juta. Nah, kalau yang ini berarti uangnya sudah diterima, maka akan dicatat di dua jurnal, LO dan LRA. Nah, kemudian anak-anak, untuk transaksi ini merupakan penerimaan kas atau piutang pendapatan pajak hotel yang telah diterbitkan SKPD-nya. Akun yang digunakan untuk menerima pendapatan adalah ya, jadi tanggal 10 Juni, kas di bendahara penerimaan di debit ya, kemudian kreditnya piutang, karena piutangnya sudah berkurang ya, letaknya di kredit, bukan di debit lagi. Nah, debitnya baru deh kas, karena kasnya bertambah kan ya, nanti masuk di bendahara penerimaan gitu. Nah, untuk di LRA-nya seperti apa, Bu? Oke, untuk di LRA-nya maka dicatat tanggal 10 Juni.
Oh, kelewat. Nah, perubahan SAL di debit 80 juta, kreditnya hotel LRA 80 juta. Nah, terlihat ya, kalau penerimaan pasti perubahan SAL-nya ada di sebelah debit. Tapi kalau misalnya iya betul. Kalau misalnya pengeluaran, maka perubahan SAL-nya ada di sebelah kredit gitu. Paham ya? Oke. Lanjut, sekarang transaksi yang ke tanggal 11 Juni. Oke. Bendahara penerimaan menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening kas daerah. Ini tanggal 28 Mei, 10 Juni, 11 Juni saling berkaitan ya. Jadi dari ditetapkan, dibayar, diserahkan uangnya atau disetorkan uang pajaknya ke rekening kas daerah. Maka akan dicatat di mana, Bu? Hanya dicatat di jurnal LO saja ya. Maka di LO-nya akan dicatat rekening koran pejabat penata usahaan keuangan daerah di debit 80 juta. Kas di bendahara penerimaannya berkurang 80 juta. Nah, rekeningnya bertambah. Terus kas di bendahara penerimaannya berkurang karena kan uangnya disetor ya ke rekening. Gitu. Bu, rekening itu maksudnya gimana? Ya, rekening berarti masuknya ke bank. Nah, tentunya rekening si daerah tersebut gitu. Lanjut, tanggal 3 Juli, Bendahara Penerimaan Dinas PPO menerima pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 15 juta berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah. Nah, jadi tanggal 3 Juli ini menerima mendapat retribusi parkir. Nah, kalau sudah menerima ini berarti jurnalnya ada 2, di LO dan di LRA. Mari kita lihat tanggal 3 Juli. Kas di bendahara penerimaan di debit 15 juta, kreditnya penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum LO 15 juta. Nah, kemudian untuk di LRA-nya akan dicatat perubahan SAL di debit 15 juta, kemudian kreditnya penyedia pelayanan parkir di tepi jalan umum LRA 15 juta. Oke, lagi-lagi bendahara penerimaan mendapatkan uang. Lanjut, tanggal 4 Juli ya. Bendahara penerimaan Dinas PPO menyetorkan uang pajak dari retribusi parkir di tepi jalan umum yang diterima tanggal 3 Juli 2017 sebesar 15 juta ke rekening kas daerah. Di mana catatnya? Ya, hanya di LO saja. Nanti mencatat RKPP tadi di debit 15 juta, kreditnya kas di bendahara penerimaan 15 juta. Mudah kan? Ya, mudah. Gak boleh bilang susah. Ini mudah. Tanggal 9 September, BUD menerbitkan SP2D. Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung barang untuk pembelian kendaraan dinas untuk dinas PPO senilai 250 juta. Sudah termasuk PPN. Nah, kalau ini sudah termasuk PPN. Nah, kalau begitu jurnalnya apa? Maka akan dicatat di LO dan LRA. Oke. Nah, tetap ya, jadi debitnya kendaraan dinas bermotor perorangan 250 juta, RK rekening koran pejabat penata usahaan keuangan daerah di kredit 250 juta. Nah, ada 2 jurnal, satu lagi jurnal hutang, PPH dan PPN.
Nah, bagaimana penjelasannya, Bu? Kok bisa begitu nilainya gitu kan? Oke, karena ini sudah termasuk PPN, maka cara menghitungnya adalah 250 juta dikalikan dengan 10/100. Ya, 10/110, sorry, 110. Nah, coba dihitung hasilnya betul tidak? 250 juta dikali dengan 10 dibagi 110. Ya, jadi PPN-nya senilai 22.727.273. Nah, untuk utang PPh-nya, maka rumusnya adalah 1,5%. 1,5%. Kemudian dikalikan dengan 100/110 dasar pengenaan pajaknya ya, dikali dengan 250. Ya. Hasilnya nanti 3.409.091. Jadi nanti di RKPPKD-nya akan dicatat sebesar 26.136.364 di debit. Nah, tadi untuk transaksi ini apakah masuk ke LRA? Ya, masuk ya. Maka akan dicatat belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan senilai 250 juta di debit, kreditnya perubahan SAL ya senilai 250 juta di kredit. Ini sudah termasuk PPN gitu. Oke. Tanggal 1 Oktober yang terakhir, BUD menerbitkan SP2DLS untuk membayar sewa mesin proyek untuk 1 tahun ke depan periode 1 Oktober sampai dengan 1 Oktober 2018. Jadi 2017 sampai 2018 tanggal 1 Oktober. Senilai 36 juta tidak termasuk PPN. Nah, ini tentang membayar sewa ya. Jadi tentang beban sewa transaksinya. Nah, maka akan dicatat di LO dan LRA ya. Di LO nanti akan dicatat sebagai beban sewa eskavator 39.600.000 di debit, kreditnya RKPPKD 39.600.000. Nah, di sini kita akan mencatat utang juga. Jadi untuk PPh pasal 22 itu tentang barang, kalau PPh pasal 23 itu tentang jasa. Nah, nanti dicatat di sini RKPPKD-nya 4.320.000 di debit, kreditnya utang PPh pasal 23 di kredit 720.000 dan utang PPN pusat di kredit 3.600.000. Bu, dari mana angkanya? Ya kan? Nah, kalau misalnya PPh pasal 22 itu kan tarifnya 1,5% jika harganya itu lebih dari 2 juta. Nah, kalau misalnya di PPh pasal 23 ini itu tarifnya adalah 2%. Ya, dipungut tarif sebesar 2%. Nah, jadi untuk mencari PPN itu caranya sama. Ibu tulis ya, PPN sebesar 30 berapa? 6 juta ya. Di sini 36 juta dikali dengan 10% ya. Berapa? 3.600.000. Nah, untuk PPh-nya
itu berarti 2% dikali dengan 36 juta. Ya, ini dapatnya dijumlahkan nanti masuk ke RKPP-KD. Ini yang terhutang sebesar 4.320.000. Bu, masuk lagi nggak ke LRA? Iya, tentunya masuk lagi ke jurnal LRA. Di jurnal LRA akan dicatat belanja sewa eskavator 39.600.000. Ini sudah plus PPN dan PPH. Maksudnya sudah plus PPN. Ya, karena kan tadinya pas dibayar itu kan belum termasuk PPN ya. Nah, kreditnya perubahan sal 39.600.000. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasan jurnal. Ya, kemudian Ibu bisa tahu sih kalau misalnya nomor rekeningnya segitu itu dari mana, Bu? Ya, itu sudah ada peraturannya. Ibu akan tunjukkan nama-nama akun. Sangat banyak ya, dari nomor akun 1 sampai akun 9. Nah, ada di bagian akun standar. Nah, nih. Ada banyak, nanti Ibu akan tampilkan ya di deskripsi. Nanti Ibu berikan biar kalian bisa download dan kalian juga bisa memakai nomor-nomor akun ini dan bisa disinkronkan dengan transaksi-transaksi yang ada. Contoh ya, Ibu kasih contoh misalnya di sini beban sewa eskavator. Kita cari beban nomor 9. Oh, banyak ini. Nah, beban sewa eskavator. No, ada banyak ya. Beban sewa eskavator. Banyak beban sewa. Nih, beban sewa eskavator nomornya 91209001. Betul? Nih, nomornya 9 ya. Nah, nanti anak-anak bisa melihat dari sini. Syukur-syukur bisa di-print. Siapa tahu setelah nanti kalian lulus, kalian bisa menjabat sebagai bendahara pengeluaran atau bendahara pemerintah. Ya, penerimaan pemerintah. Amin. Mudah-mudahan ya salah satu diadakannya mata pelajaran akuntansi pemerintah ini ya tentunya agar anak-anak bisa melanjutkan bekerja di pemerintah, instansi pemerintah. Begitu. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Tidak boleh malu-malu atau tidak boleh merasa malas. Ya, tetap stay semangat belajar. Jangan malas, jangan karena di tengah pandemik menghalangi kalian untuk belajar. Tidak, tetap harus berjuang belajar. Justru dari sini Allah akan melihat, oh berarti ini anak bekerja keras, ini nanti bisa jadi kalian malah terpilih menjadi anak-anak yang cerdas dan pintar gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.